Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Prof. Herman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengembangan lithium-ion anoda grafin dalam baterai kendaraan listrik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok 2 terdiri dari Haris Dafa Hilmi Susanto, Raden Raffi Muhammad Kintara, dan saya sendiri yang berpendamping. Untuk konten yang akan kami presentasikan meliputi pendahuluan, kemudian nanoteknologi pada baterai lithium-ion, yang ketiga itu grafin sebagai anoda pada baterai lithium-ion, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masuk ke bagian pendahuluan, jadi untuk Sustainable Development Goals dari topik yang kami bawa ini terkait dengan pengembangan anoda grafin pada kendaraan, pada baterai EV itu terkait dengan SDG Point 9, yaitu membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Selain itu juga, isu iklim dan pemanasan global juga berkaitan dengan perkembangan kendaraan listrik atau electric vehicle. Sementara karena semenjak tahun 1870, ketinggian permukaan air laut di dunia sudah mengalami peningkatan yang cukup drastis, yaitu sekitar 20 cm. Nah, untuk itu, penggunaan electric vehicle ini diharapkan mampu mengurangi dampak gas rumah kaca dan kenaikan level air laut, karena di kondisi saat ini, kenaikan temperatur sendiri mencapai kurang lebih 3,5 derajat Celcius, sementara untuk Paris... Baik, akan saya lanjutkan. Jadi, ini adalah ilustrasi atau untuk penggunaan perpindahan dari gas online vehicle ke electric vehicle, di mana diharapkan terjadi penurunan emisi atau gas rumah kaca, sehingga efek kenaikan suhu tadi bisa diminimalisasi. Kemudian berkaitan dengan visi Indonesia Emas tahun 2045, di mana Indonesia pada 100 tahun kemerdekaannya nanti di tahun 2045 diharapkan menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat benar-benar mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pengembangan komponen pendukung electric vehicle, yaitu dalam hal ini grafin anode lithium-ion battery untuk electric vehicle, merupakan pilar pembangunan Indonesia 2045. Pilar pertama yaitu manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana untuk topik yang kami bawa ini masuk ke dalam subpilar peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. Berikut adalah untuk kebutuhan baterai untuk electric vehicle ke depannya. Jadi diprediksi pada tahun 2040 nanti, 57% penjualan persentase kendaraan yang ada di dunia, 57% merupakan kendaraan listrik. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian, 35% dari total biaya electric vehicle sendiri diwakili oleh baterai, dan baterai merupakan salah satu komponen utama dalam electric vehicle yang mewakili 12-25% bobot electric vehicle itu sendiri. Kemudian 60% pangsa pasar akan menggunakan baterai lithium-ion tipe NMC 622 dan NMC 811 pada 2020, di mana yang kita tahu bahwa untuk komponen baterai itu sendiri membutuhkan komponen utama nikel sebagai pembentuk utama katodanya, yang sekitar 60-80%. Jadi untuk kedepannya, untuk Indonesia sendiri memiliki peluang yang sangat besar sebagai produsen nikel pertama di dunia.
Ini merupakan gambaran untuk potensi Indonesia dengan grafin anode itu sendiri dan juga lithium ion battery. Merupakan salah satu ekonomi global terbesar, 7 ekonomi terbesar dunia di 2020, dan harapannya di tahun 2045, di 100 tahun kemerdekaan nanti, menjadi 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kemudian posisi cadangan produksi nikel dunia, Indonesia juga di nomor 1 dan nomor 6 untuk cadangan tembaga, mangan, dan aluminium, yang mana komponen-komponen tersebut juga merupakan komponen pendukung untuk kendaraan listrik. Kemudian dengan penduduk yang keempat dunia terbanyak, memiliki potensi pasar yang besar dan penjualan yang besar pula. Dan ada keuntungan rantai pasok yang kompetitif, yaitu 35% biaya EV dari baterai lokal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke bagian 2, nanoteknologi pada baterai lithium ion. Next. Prinsip dari baterai sendiri adalah merupakan alat untuk penyimpanan energi listrik yang didasari pada gabungan beberapa lapisan material yang berisi anoda, katoda, dan elektrolit. Lalu bisa dilihat pada diagram berikut. Di bawah, elektron dari baterai bertugas untuk menyalakan suatu alat, dan itu membentuk siklus dan berjalan terus-menerus hingga kapasitas baterai habis. Nantinya dapat dilakukan pengisian terhadap baterai sehingga baterai dapat digunakan kembali untuk menyalakan alat yang membutuhkan dayanya. Next. Terus fungsi dari baterai sendiri sangatlah luas dikarenakan perkembangan teknologi. Banyak dari alat yang tidak harus selalu berhubungan dengan listrik. Baterai membuat banyak alat tidak harus selalu berhubungan dengan listrik stop kontak seperti di rumah atau di gedung. Lalu baterai juga dapat memenuhi kebutuhan dari banyaknya alat-alat yang membutuhkan portabilitas. Contoh-contoh benda-benda di sekitar kita adalah seperti alat-alat medis, seperti di gambar ada oximeter, lalu mungkin alat medis lain seperti alat tensi dan lain-lainnya, lalu ada telepon genggam, lalu bahkan untuk saat ini sampai dengan alat transportasi. Peran nanoteknologi sendiri menawarkan beberapa kelebihan, yaitu dapat memaksimalkan kapasitas yang ada, juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengisian daya, juga dapat meningkatkan daya tahan dari baterai itu sendiri. Hal ini juga turut mendorong perkembangan baterai lebih lanjut melalui penggunaan material eksotik dan juga teknologi yang lebih mapan demi mencapai efisiensi, performa yang lebih baik, juga keamanan, serta harga produksi yang lebih murah. Next. Lalu grafik di atas menunjukkan perkembangan baterai dari ada beberapa dimulai dari lead acid hingga yang paling tinggi untuk sementara ini adalah lithium ion. Hal ini tentunya sejalan dengan sifat yang diberikan oleh lithium ion. Bisa dilihat di atas bahwa lithium ion memiliki beberapa keunggulan dibandingkan nikel metal, lead acid, dan ultrakapasitor, sehingga ia juga menjadi favorit dalam aplikasian pada kendaraan listrik. Tapi bukan berarti ia juga memiliki kekurangan, sehingga dibutuhkan peranan nanoteknologi lebih lanjut untuk mengeliminasi limitasi-limitasi yang dipunyai oleh lithium ion, juga membantu perkembangan baik yang sedang berjalan atau kedepannya dengan menambahkan sifat-sifat lain, contohnya untuk mendapatkan biaya yang lebih murah, juga kekuatan yang lebih baik. Contoh proyek yang sekarang masih dalam tahap pengembangan dilakukan oleh perusahaan Truspi Nanomaterial Innovation dengan memanfaatkan silikon nanofiber untuk meningkatkan kapasitas energi dalam baterai lithium ion yang berkat bantuan nanoteknologi dapat mengeliminasi limitasi dari silikon sebagai anoda baterai, juga membuat proses manufaktur menjadi mudah dan hemat biaya. Contoh lain adalah penggunaan serbuk grafit digantikan oleh nanometer karbon nanotube, dikarenakan ia memiliki luas permukaan yang tinggi sehingga dapat mengikat konsentrasi lithium yang jauh lebih tinggi. Teknologi nano juga sangat berguna untuk meningkatkan kerapatan arus elektroda yang menyebabkan hal seperti berkurangnya jalur difusi untuk ion lithium, meningkatkan mobilitas, dan juga cenderung meningkatkan konduktivitas listrik sehingga membuat reaksi elektrokimia terjadi jauh lebih efisien dan tercapai baterai yang ringan, juga berperforma tinggi, rendah biaya, dan kedepannya diharapkan dapat mengalahkan atau mengeliminasi penggunaan teknologi fosil. Next.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah grafin sebagai anoda pada baterai lithium ion. Ya, untuk grafin yang mana dalam pembahasan ini merupakan anoda untuk baterai lithium ion. Lithium ion itu sendiri memiliki kepadatan energi yang tinggi dan stabilitas siklus yang baik, dan telah digunakan sebagai sumber daya utama untuk berbagai perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, dan produk digital lainnya. Namun terdapat keterbatasan-keterbatasan dari anoda atau katode tradisional yang belum menggunakan grafin, seperti kapasitas energi yang buruk, siklus hidup yang pendek, kepadatan daya yang rendah. Karena hal-hal tersebut, yang mana grafin juga masih memiliki berbagai keterbatasan, maka diperlukan grafin sebagai anoda untuk permintaan pasar yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas baterai yang besar untuk daya tempuh tinggi pada aplikasi kendaraan listrik. Yang kedua, memiliki kualitas safety yang sangat baik dengan stabilitas thermal dan stabilitas struktural yang tinggi. Yang ketiga adalah high rate performance dengan reaktivitas elektrokimia sedang. Nah, grafin yang terbuat dari monolayer karbon atom dengan struktur dua dimensi honeycomb lattice memiliki berbagai keunggulan dan telah menarik perhatian yang luas, terutama untuk pengembangan pada bidang electrochemical energy storage. Ya, lanjut ke sifat-sifat khusus grafin. Next, grafin sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah luas permukaan yang cukup besar, memiliki keunggulan sifat mekanis, fleksibilitas yang dapat diatur sesuai dengan keinginan, lalu dapat berfungsi sebagai matriks konduktif untuk meningkatkan konduktivitas elektronik, juga dapat meningkatkan kemampuan anoda dan mempercepat proses charge-discharge dibandingkan dengan anoda jenis lain. Tapi ia juga memiliki beberapa kekurangan, seperti rendahnya efisiensi koloboid dalam siklus charge-discharge pada pertama kali, lalu potensinya yang rendah, lalu stabilitas siklik yang buruk, juga biayanya masih tergolong mahal, dan dapat terserang peningkatan cacat dan adanya gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Lalu berdasarkan literatur pengamatan terhadap grafin nanosheet powder melalui XRD frame dan term, seperti pada gambar ditemukan bahwa baik multilayer maupun individu lembaran nanografin cenderung menggulir, yang mengarah ke fakta bahwa grafin dengan struktur dua dimensi secara termodinamika stabil melalui gelombang. Next. Lalu arus konstan dan siklus pengisian atau pengosongan juga dilakukan untuk memeriksa perilaku elektroniknya dari anoda grafin. Fotomogram siklik dari grafin anoda nanosheet menunjukkan kinerja siklik yang diinginkan dan reversibilitas, seperti yang ditunjukkan pada figur berikut. Terlihat bahwa hasil yang baik berasal dari kapasitansi Faraday baik di permukaan dan dua sisi karena pengguliran yang unik dan struktur kusut. Juga dengan demikian meningkatkan penyimpanan ion lithium. Lalu di figur berikut bisa dapat terlihat bahwa adanya peningkatan kekurangan dari grafin yang terkait peningkatan cacat dan juga gangguan yang tidak diinginkan. Lalu kehilangan energi yang cepat dan biaya tinggi yang berlangsung pada siklus pertama disebabkan oleh pembentukan antarmuka elektrolit padat dan variasi morfologinya. Next. Sifat elektronik dan optik. So, sifat elektronik grafit adalah semikonduktor celah nol karena pita konduksi dan valensinya bertemu di titik direct. Maka mobilitas elektron grafin adalah 1500 cm2 dan resistivitas lembaran grafin adalah 10 pangkat 6 cm pangkat minus 6 cm dan dengan konstanta Kisi sama dengan 2,46. Next. Untuk sifat optik,
Sifat optik unik grafin menghasilkan opasitas tinggi yang tak terduga untuk lapisan tunggal atom dalam ruang hampa. Grafin menyerap 2,3% cahaya. Konsekuensi dari struktur elektronik berenergi rendah yang tidak biasa dari grafin, monolayer yang menentukan pita elektron, dan lubang kerucut yang bertemu satu sama lain di titik direct. Next. Metode fabrikasi. Pertama adalah chemical exfoliation. Ini adalah metode kimia yang merupakan salah satu metode yang paling tepat untuk sintesis grafin. Dalam metode kimia yang menghasilkan suspensi koloid yang memodifikasi grafin dari grafit dan senyawa interkalasi grafit. Kedua adalah mechanical cleaving. Mechanical cleaving merupakan proses yang paling langka dan terkemuka untuk mengekstraksi serpihan grafin lapisan tunggal pada substrat. Metode pengelupasan mekanis perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk grafina skala besar, bebas cacat, kemurnian tinggi untuk produksi massal di bidang nanoteknologi. Pyrolysis of graphene. Ini adalah metode thermal solvo digunakan sebagai sintetis kimia grafin dalam proses bottom up. Manfaat dari proses ini adalah biaya rendah dan mudah dibuat dari grafin fungsional dengan kemurnian tinggi dalam suhu rendah. Namun kualitas grafinnya masih belum sesuai karena mengandung banyak cacat. Dan yang terakhir adalah thermochemical vapor deposition. Deposisi uap kimia terdiri dari reaksi kimia di mana molekul proses dipanaskan dan diubah menjadi gas, dan itu disebut prekursor. Dalam proses CVD ini, substrat didifusikan pada prekursor yang terdisintegrasi secara termal pada suhu tinggi. Next. Ya. Last one is kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sifat unggul grafin dapat beringkas secara kasar, termasuk ketahanan mekanik yang tinggi, luas permukaan spesifik yang besar, fleksibilitas yang diinginkan, dan konduktivitas elektronik yang tinggi. Lalu, grafin menjadi salah satu pilihan utama karena diyakini dapat meningkatkan kinerja baterai lithium ion dalam berbagai aspek. Di luar hal itu, grafin memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya yang masih tinggi dan juga kurangnya metode sintesis untuk saat ini. Terakhir, perlu dilakukannya perkembangan lebih lanjut untuk menjawab limitasi-limitasi yang ada. Ya, mungkin sekian dari paparan kelompok 2 berkaitan dengan pengembangan lithium ion anode grafin dalam baterai kendaraan listrik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.